Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi aritmatika sosial untuk pertemuan yang pertama. Bagian pertama, Ibu akan membahas definisi terlebih dahulu mengenai aritmatika sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan pembelajaran matematika yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, suku bunga, persentase untung, persentase rugi, bruto, tara, dan neto. Harga pembelian atau biasa disebut dengan harga beli adalah harga dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya. Harga pembelian biasa disebut sebagai modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga pembelian ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Harga penjualan atau harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Berikutnya mengenai keuntungan dan kerugian atau untung dan rugi. Nah, keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjualnya, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual, dan begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Nah, untuk pertemuan ini kita fokus pada harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, kerugian, persentase untung, dan persentase rugi. Kapankah seorang penjual atau pedagang dikatakan mengalami keuntungan? Dan kapan pula seorang pedagang atau penjual dikatakan mengalami kerugian? Keuntungan terjadi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Nah, sekarang keuntungan, cara mencari untung sama saja harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, pasti pedagang atau penjual mengalami keuntungan. Sedangkan kerugian atau rugi terjadi ketika harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian atau modalnya. Nah, untuk menghitung rugi ini sama saja dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Untuk menghitung persentase keuntungan atau persentase untung, ini rumusnya bisa kalian lihat. Persentase untung sama dengan besar untungnya berapa dibagi dengan harga belinya, kemudian kalikan 100%. Atau bisa juga kalian tuliskan rumusnya, persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Untuk menghitung persentase rugi, ini sama dengan besar rugi dibagi dengan harga beli kali 100%. Atau bisa dituliskan juga persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%. Setelah melihat beberapa rumus tentang persentase untung dan rugi, di sini kita juga bisa menentukan harga penjualan. Nah, kalau ketika terjadi untung, maka harga penjualan itu sama dengan harga beli ditambah untung. Jadi ini misalkan kita seorang pedagang, pasti selalu menginginkan untung kan? Bagaimana kita menjual suatu barang? Nah, ini menetapkan harganya sama saja berapa modalnya ditambah untungnya. Maka di situ Ibu tuliskan harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, tidak selamanya ketika kita berjualan itu selalu untung, ada kalanya terjadi rugi. Nah, untuk menentukan harga penjualannya ini sama saja dengan harga beli dikurangi dengan berapa ruginya. Baiklah anak-anak, berikut ini Ibu akan membahas mengenai contoh menghitung persentase keuntungan. Contoh yang pertama,
Pak Heru membeli sebuah motor klasik dengan harga 5 juta rupiah. Setelah 3 tahun, motor tersebut dijual kembali dengan harga 7 juta rupiah. Pertanyaannya, tentukan persentase keuntungan Pak Meru. Nah, sebelum kalian menjawab, biasakan nanti kalian tuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan baru kita jawab. Nah, yang diketahui harga beli Ibu tuliskan HB sama dengan 5 juta rupiah. Kemudian harga jual atau HJ-nya 7 juta rupiah. Yang ditanyakan berapa persentase keuntungan? Bisa dituliskan ditanyakan persentase keuntungan. Tadi rumusnya sudah dibahas ya di depan. Persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Atau ini bisa langsung tuliskan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Nah, kalian masukkan nilai-nilainya. Persentase untung berarti sama dengan 7 juta dikurangi 5 juta per atau dibagi 5 juta dikali 100%. 7 juta dikurangi 5 juta hasilnya 2 juta. Jadi dituliskan itu 2 juta per 5 juta dikali 100%. Nah, di situ Ibu sederhanakan dulu. Nolnya sama ya, jutaan. Maka dicoret, sisanya tinggal 2 per 5. 2 per 5 kali 100. 2 kali 100, 200 dibagi 5. Berarti hasilnya adalah 40%. Nah, jadi persentase keuntungan yang didapat oleh Pak Meru adalah 40%. Contoh yang kedua. Pak Juna membeli logam mulia seharga 4 juta rupiah. 1 bulan kemudian, Pak Juna menjual kembali logam mulia yang dimilikinya. Dari hasil penjualan logam mulia tersebut, ternyata Pak Juna mendapat persentase keuntungan sebesar 5%. Tentukan keuntungan yang diperoleh Pak Juna. Nah, yang dimaksud dalam pertanyaan ini, tentukan berapa rupiah besar keuntungan yang diperoleh oleh Pak Juna. Yang diketahui di sini ada harga beli, maka dituliskan itu HB sama dengan 4 juta rupiah, kemudian persentase untungnya 5%. Ditanya besar keuntungan. Nah, cara menjawabnya Ibu kasih 2 alternatif untuk penyelesaiannya. Nanti silakan kalian pilih mana yang termudah. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama, Ibu menggunakan persentase ya. Nah, harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Ibu tuliskan, dan perlu kalian ingat, modal itu anggap 100%. Nah, maka di situ Ibu tuliskan harga jual sama dengan 100% ditambah dengan untungnya. Berapa yang diketahui dalam soal untungnya? Untungnya adalah 5%. Maka harga jualnya ini bisa ditetapkan sama dengan 105%. 105% terhadap apa? 105%-nya terhadap modal atau harga pembelian. Dengan demikian, harga jual ini akan sama dengan 105% dikali 4 juta. Nah, sama dengan 105 per 100 dikali 4 juta. 100-nya kok hilang? Nah, 100-nya Ibu tadi membagi 4 juta dengan 100. Berarti sisanya di situ tinggal 105 dikali 40.000. 105 kali 40.000 hasilnya adalah 4.200.000. Nah, ini adalah besar harga penjualannya. Kalian lihat tadi modalnya 4 juta, kemudian atau harga belinya 4 juta, kemudian dijual kembali harganya 4.200.000. Nah, kelihatan kan di situ lebih besar mana? Lebih besar harga jual dibandingkan dengan harga beli. Dengan demikian, maka berapa besar keuntungan Pak Juna? Keuntungan Pak Juna itu sama dengan 4.200.000 dikurangi
4 juta. Berapa hasilnya? Ya, keuntungan Pak Juna adalah Rp200.000. Berikutnya alternatif penyelesaian yang kedua atau cara yang kedua nih. Kita tahu bahwa besar keuntungannya adalah 5%. Dan perlu kalian ingat, untung dan ruginya ini dibandingkannya terhadap harga pembelian. Nah, sekarang berarti untungnya ini sama dengan 5% dikali 4 juta rupiah. Berarti untung sama dengan 5/100 dikali 4 juta rupiah. Langkah pertama coret ya, 4 juta dibagi dengan 100. 4 juta bagi 100 hasilnya 40.000. Berarti sama dengan 5 dikali 40.000, hasilnya 200.000. Sama ya jawabannya dengan yang tadi. Dari dua alternatif penyelesaian ini kalian pilih salah satu saja, cara mana yang menurut kalian mudah, atau kalian punya cara yang lain silahkan. Yang penting sesuai dengan aturannya. Contoh yang ketiga, Andi menjual mobil dengan harga Rp132.500.000. Dari penjualan itu ia mendapatkan keuntungan sebesar 6%. Berapakah harga pembelian mobil tersebut? Sebelum menyelesaikan, biasa dituliskan yang diketahui, ditanya, dan jawab. Di sini yang diketahui adalah harga jualnya sebesar Rp132.500.000, kemudian untungnya sebesar 6%. Yang ditanyakan adalah harga beli. Nah, untuk menyelesaikannya, di sini Ibu mengambil cara seperti cara yang tadi. Harga jual itu kan harga beli ditambah untung. Ini sama dengan harga belinya kan 100% ya. Berarti 100% ditambah untungnya 6%. Maka harga jualnya itu adalah 106%. Dari mana 106%-nya? 106% dari harga beli. Karena harga jual sama dengan 106% kali harga beli, maka harga beli sama dengan harga jual dibagi dengan 106% atau sama dengan harga jual dikali 100/6. 100-nya dari mana? Persen ya, bentuk persen. Berikutnya kita masukkan nilai-nilainya, berarti harga beli sama dengan harga jualnya adalah Rp132.500.000 dikali 100/6. Nah, berikutnya Ibu sederhanakan dulu yang 100/106. Kita bagi 2 dulu, di situ jadi 100 bagi 2 hasilnya 50, 106 dibagi 2 hasilnya 53. Maka harga beli sama dengan Rp132.500.000 dikali 50/53. Nah, berikutnya untuk menghitung, boleh kalian bagi 132.500.000 dengan 53. Baru hasilnya kalikan 50. Atau boleh juga kalian kalikan terlebih dahulu 132.500.000 kali 50, baru hasilnya dibagi 53. Di sini Ibu bagi dulu ya, 132.500.000 dibagi dengan 53, itu hasilnya adalah 2.500.000. Kali, berarti kalinya sisanya kalikan 50. 2.500.000 kali 50 hasilnya adalah 125 juta. Nah, di sini sudah terjawab berarti ya. Harga pembelian mobil tersebut adalah 125 juta rupiah. Bagaimana anak-anak? Contoh yang telah Ibu sampaikan tadi, situ tadi ada 3 contoh yang berhubungan dengan persentase keuntungan. Sudah paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya Ibu lanjutkan bagaimana cara menghitung persentase kerugian. Silakan perhatikan contoh berikut.
Demikian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama aritmatika sosial bagian yang pertama. Dilanjut ke video pembelajaran bagian kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.